Berarti selama beliau menjabat ya, beliau bisa mendeteksi nih orang-orang seperti apa yang di sekelilingnya yang ingin berbuat aneh-aneh gitu ya, intinya. tulus atau tidak lah gitu istilahnya ya. Jadi kodam yang jenis seperti ini artinya memang dia selain punya satu ya kayak orang yang tuh kayak punya sixth sense ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini pastinya aku tidak sendiri, aku tetap bersama suami aku, Master Ong Tarot. Dan di video kali ini kita akan ada pembahasan sesuai request dari netizen nih. Karena ada netizen yang meminta untuk, "Kak, coba dong bacain kodamnya Bapak Jokowi, liatin kodamnya," gitu loh. Jadi nanti di video kali ini aku akan membaca kodam beliau melalui kartu jedam. Iya. Buat kalian yang udah support channel aku, terima kasih. Tetap support ya dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke segmen Poltis. Oke, Pi. Jadi kan ada yang request kan? Iya, tentang kodam ya. Jadi mungkin sebelum Mami bacain, jadi kali ini Mami yang tarik ya. Jadi di sini itu ada kartu ya. Jadi kartu ini khusus untuk pembacaan tentang kodam. Kartu ini namanya jedam dan ini adalah karya dari pelukis legendaris ya, Ki Alam namanya ya. Beliau itu terkenal dengan pelukis yang melukis secara spiritual gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembacaan tentang kodamnya Pak Jokowi, mungkin kita perlu jelasin dulu kali ya kodam itu apa ya. Iya, betul. Mami yang mau jelasin atau siapa yang mau jelasin? Atau aku yang jelasin? Terserah. Sweet, iya. Ada papi boleh. Jadi mungkin bagi yang belum ngerti ya arti kodam itu apa ya. Jadi sebenarnya kata kodam itu kan dari bahasa Arab yang artinya yang membantu atau pembantu. Pendamping. Ya, pendamping, pembantu sebenarnya. Jadi kalau di Arab itu ya kodam itu kayak seperti pembantu atau yang membantu gitu ya. Nah, kalau di Jawa itu lebih dikenal dengan istilah parewayangan ya. Ya. Parewayangan ya, pokoknya sesuatu yang mendampingi seseorang ya. Ada juga mengatakan bahwa kodam itu kan ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang kodam sesuatu makhluk gaib atau sesuatu makhluk astral yang mendampingi seseorang ya. Nah, makhluknya itu bisa berjenis, misalnya bisa juga jenisnya jin, bisa jenisnya korin, bisa jenisnya juga mungkin siluman gitu ya, bisa juga. Atau juga bisa jenisnya itu makhluk astral yang tingkatannya kesucian ya, misalnya para wali, bisa juga. Atau kodam itu juga bisa dari energi dari sesuatu yang zikir ya, sesuatu yang energi getaran dari sesuatu yang kalimat yang doa atau apa itu bisa juga. Jadi kodam itu jenisnya banyak sekali ya, sehingga atau juga bisa kodam itu yang merupakan kodam turunan ya, dari leluhur kita punya pendamping, punya ini segala macam, kemudian turun ke anak cucunya bisa ya. Atau hasil kita tirakatan, hasil ngilmu, belajar ilmu itu bisa ya.
atau hasil dari betapa bisa ya semedi dan sebagainya. Jadi banyak sekali lah cara kodam itu datang untuk menjadi sesuatu yang membantu kita. Jadi kodam itu sifatnya ada, kalau namanya kodam ya sifatnya dia adalah membantu ya. Istilahnya beda sama misalnya kalau kalian itu kayak pesugihan atau misalnya apalah gitu ya, pokoknya itu beda ya. Jadi kalau kodam itu bukan seperti ya kayak pesugihan atau apa, atau bukan ya, itu beda lagi konteksnya ya. Mungkin nanti kita jelaskan di video lainnya gitu. Nah, karena ini ada orang yang meminta untuk kita melihat kodamnya Pak Jokowi ya. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi makna kodam itu seperti ini gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya lah istilahnya, supaya ada sedikit gambaran lah ya, bahwa oh kodam itu seperti itu. Jadi kalau kayak misalnya Mami ya kan, banyak kan kodamnya kan dari turunan gitu kan, dari istilahnya gitu, dan juga mungkin dari amalan-amalan ya. Amalan-amalan itu juga bisa jadi sesuatu energi kodam yang membantu kita. Ya, ada orang bertanya, kodam itu membantu dalam hal apa sih? Ya macam-macam ya kan. Ada yang membantu kena hajat hidup orang itu, misalnya pekerjaannya, melindungi dia dari bahaya, bisa melindungi dari orang jahat, melindungi dari apa dan sebagainya. Itu macam-macam lah fungsinya ya. Jadi tergantung tujuannya apa dulu gitu ya. Kurang lebih singkatnya gitulah ya. Kalau tahu dalam nanti ke Padepokan aja. Padepokan di mana? Padepokan apa? Ya nggak, kira-kira ada tambahan nggak? Iya, jadi intinya tuh sebenarnya kodam itu kalau dari aku ada 2, kodam pendamping sama leluhur gitu. Kenapa bisa dibilang pendamping? Kalau pendamping kan yang suatu saat dia bisa datang dan pergi. Beda dengan kodam leluhur. Kalau kodam leluhur mau bagaimanapun ya kita sudah terahnya, udah benang merahnya kayak gitu. Jadi mau bagaimanapun dia akan terus mendampingi kita. Gitu. Jadi jenisnya banyak ya kan. Maka tadi kan aku juga sebutin bahwa ada kodam dari leluhur, ada dari ngilmu ya kan. Kalau dari ilmu ya misalnya orang ilmu terus ada kodamnya. Itu lebih ke pendamping. Dia pendamping. Kalau dia misalnya tahu-tahu dia melanggar pantangan ilmu, bisa aja hilang kan. Tapi kalau yang leluhur ya memang dia kena, memang udah benangnya. Ya benangnya gitu, itu beda gitu ya. Jadi terus langsung aja nih masuk ke topiknya. Tahu gimana? Ya sudah. Daripada ya karena ini ngeri-ngeri sedap nih. Ya kan, karena Pak Jokowi itu bukan orang-orang yang biasa-biasa gitu. Jadi kalaupun kodam yang bisa kebaca sama kita, ya mungkin tidak semuanya kelihatan ya, mungkin yang mau aja gitu ya. Jadi bisa saja berbeda. Mungkin sahabat-sahabat ada yang nonton di channel-channel lain katanya Pak Jokowi ada kodam ini. Nah, penglihatan mereka mungkin bisa saja ada yang berbeda sama kita, bisa ada yang sama, karena nggak semua bisa ditembus. Jadi kayak ibarat seseorang tuh punya 10 kodam gitu kan, mungkin hanya 5 yang mau memperlihatkan diri, mau menunjukkan, mungkin yang 5-nya itu nggak mau sama sekali gitu, atau bahkan cuma hanya 2 gitu kan, tergantung. Jadi kita juga ini kan baru ngomong begini aja udah ada yang ini udah berdingin, udah ada yang datang. Ya kan? Jadi ada yang nggak mau itu, ya kita nggak mau maksakan diri ya. Jadi kalau kita memaksakan diri, ibarat kita ke rumah orang, kita ketok rumahnya, siapa aja penghuninya di sini gitu ya, bisa berantem. Jadi kita cuma berusaha pakai kartu ini mengundang yang mau aja. Yang mau aja. Iya, yang mau aja dong. Kalau dia kodamnya ada 10 kan yang mau aja yang menunjukkan diri ya. Kalau nggak mau ya jangan. Kalau maksa-maksain diri. Iya. Karena kita membaca ini tuh nggak sembarangan. Kita juga menyebut nama beliaunya dan kita izin dulu kok. Ya kita tidak meminta untuk semuanya, enggak. Yang penting intinya itu yang ibaratnya yang paling visual aja gitu. Mungkin yang paling deket lah, yang paling sering lah istilahnya kan. Jadi selain kita membaca kodam dan kita
nanti akan menjelaskan juga maksud dari kodam itu gitu loh. Oke, aku langsung kocok aja ya. Papi mau ngambil atau? Boleh. Kita ngambil ganjil aja ya, kita ambil 5 deh. Yang 2-nya aku ya. Itu udah 3. Kunaon kenapa? Memang ini udah ada yang datang. Yang pertama tadi apa, Papi? Ini aja urutan. Coba sini lihat. Udah jelas banget. Oke. Udah jelas banget tuh Nanti kita kasih lihat ya teman-teman, ada apa aja yang diambil. Jadi di sini yang pertama ada Ki Bratayuna. Apa itu Ki Bratayuna? Ki Bratayuna berenergi gagah, bijak, supranatural optimis, dan kejayaan. Perwujudan kodam yang terbentuk dari energi seseorang yang menjalankan ritual tertentu. Nah, mungkin beliau, Bapak Jokowi, menjalankan ritual tertentu, bukan ritual yang aneh-aneh ya, seperti tirakat, wiritan, gitu. Karena di sini kan energinya gagah, bijak, tuh, terus supranatural optimis dan kejayaan. Mungkin kalian bisa melihat dari beliau saat selama menjabat itu gagah ya kan ya. Walaupun terus secara fisik ya gak sebanding sama orang-orang mungkin yang fisiknya keren gitu, tapi Pak Jokowi kalau lagi tampil itu semua mata tuh begini tertuju gitu. Padanya ya kan itu. Oke, lanjut yang kedua ada Ki Semar. Kita lihat udah pasti. Ki Semar sebagai perwujudan dari sebuah perjalanan supranatural, spiritual, dan penyatuan diri dengan ketuhanan. Sifatnya mengayomi, bijaksana, dharma bakti, penolong, rendah hati, luhur budi pekerti, dan welas asih. Siapa yang nggak tahu sifatnya beliau saat turun menemui rakyat? Ya, Pia. Ya, secara sifatnya gitu ya. Jadi secara wujudnya memang Eyang Semar adalah salah satu pendamping beliau, ya kan? Dan sifat-sifat Eyang Semar seperti tadi disebutkan gitu loh, ya kan? Kita lihat kan Eyang Semar itu pakaiannya aja biasa-biasa saja, artinya bersahaja, orang yang rendah hati, tapi berilmunya tinggi, tapi betul. Dia kayak ilmu padi, itulah Semar. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan ingat dong, Semar itu tangannya selalu begini kan, itu tauhid, Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Pak Jokowi didampingi oleh Eyang Semar, itu Pak Jokowi selalu punya keyakinan luar biasa kepada Allah. Iya, betul. Bahwa apa yang dia jalankan itu selalu landasannya adalah kepada Allah gitu loh. Tauhidnya. Itu secara ininya ya. Tapi secara fisiknya ya orang-orang melihat beliau ya mungkin bisa aja kelihatan didampingi Eyang Semar gitu. Bisa gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada Maung Tutul atau Macan Tutul. Kita lihat ya. Kodam Macan Tutul mempunyai energi untuk menaungi orang-orang yang memiliki jiwa supranatural yang tinggi.
Orang yang diikuti kodam macan tutul mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, idealis, optimis, waspada, dan tangguh. Nah, di sini aku nangkep nih ada kata-kata waspada karena beliau juga orangnya waspada banget sih. Oh iya, beliau itu boleh dikatakan seorang pemimpin yang sangat pintar mengkalkulasi situasi. Ya, jadi kalau ada situasi apa aja kita lihat kok. Ya, dia kalau ada keadaan apa, suatu masalah, itu dalam otak dia itu udah ini kalau saya lakukan ini jadi apa, lakukan ini jadi apa, jadi gitu segala macam ya. Itu secara sifat-sifatnya. Tapi ya kalau secara fisik mungkin orang lihat, maksudnya mau lihat secara fisik kodam, ya memang ya beliau punya semangat kayak Prabu Siliwangi ibaratnya gitu ya. Kan Maung itu identik sama Prabu Siliwangi. Nah, sifat-sifat Maung itu artinya apa? Sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat seorang raja, seorang yang bertutur bahasa yang baik, yang yang benar-benar bijaksana dan sebagainya gitu. Tapi kalau secara fisik ya mungkin ya bagi orang spiritual ya atau supranatural ya bisa lihat, mungkin ya bisa aja lihat Pak Jokowi didampingi sama macan gitu kan. Iya, betul. Itu maksudnya macan putih gitu ya. Macan putih atau tutul tuh? Tutul ya, waduh. Lebih mantap lagi tuh. Dan di sini juga kan bertanggung jawab. Beliau juga bertanggung jawab, idealis, optimis, dan tangguh. Tuh, waspada sudah tadi ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Kitapageni. Apa itu? Kitapageni mengalirkan energi kekuatan dari dalam tubuh yang memberi dampak untuk memproteksi diri dari benturan energi negatif. Kodam ini menaungi orang-orang yang menjalankan puasa dan ritual supranatural. Siapa yang pernah dengar beliau puasa? Iya. Puasa jadi, bukan Ramadan aja, maksudnya Senin Kamis. Pak Jokowi itu dari muda, dari sebelum menjabat itu sudah puasa Senin Kamis itu sampai hari ini. Puasa mutih juga ya? Iya, puasa mutih juga, dan beliau sangat kuat zikirannya ya, wiridannya. Itu dari ajudan-ajudan, dari siapapun yang pernah ngikut Pak Jokowi itu selalu ngomong kok, Pak Jokowi itu selalu menyempatkan diri sholat, wirid, puasa, itu selalu nggak pernah tinggal. Ya, jadi kalau tadi Katu menunjukkan bahwa itu hasil dari suatu pertapaan, suatu tirakat segala macam, ya iya. Betul. Ya mungkin kalau wujudnya orang kalau lihat itu mungkin bisa berupa kayak ulama yang mendampingi dia, mungkin kayak pakai sorban kalau lihat wujudnya ya. Betul. Wujud gaibnya. Mungkin orang kan lihat kayak ada wali atau apa gitu, cahaya gitu. Nah, itu hasil dari tirakat beliau, hasil dari wiridan beliau gitu. Iya. Dan di sini energinya memang bisa memproteksi dari benturan energi negatif. Nah, itu mungkin salah satu yang menyebabkan Pak Jokowi itu punya kesabaran yang luar biasa. Karena biasanya orang yang didampingi oleh kodam-kodam wali itu memang kesabarannya tinggi banget. Betul. Ya kan? Dia kena ibaratnya seorang wali itu modal utamanya itu adalah sabar. Iya. Ya kan? Keikhlasan dan sabar. Nah, bisa jadi memang Pak Jokowi karena memang didampingin oleh kodam yang jenis seperti ini, ya makanya nggak heran kalau dia punya sifat itu sabar banget. Iya. Ya kan? Dan penuh dengan perhitungan. Maksudnya perhitungan itu bukan hitung-hitung pelit ya, bukan. Perhitungan itu maksudnya melihat segala hal itu dengan tanpa emosi. Jadi dengan melihat hal baik dan buruknya gitu loh, secara objektif gitu, secara tidak, kalau secara emosi itu kan beda ya, melihat kayak sesuatu. kepala dingin gitu ya. Kepala dingin, nah istilahnya tuh, karena memang kebijaksanaannya seperti itu. Gimana tuh yang terakhir nih? Terakhir, di sini ada Tapahili. Oke. Apa itu? Tapahili adalah kekuatan alami yang terletak berada di tangan seseorang. Energinya bergerak untuk menyembuhkan dan bisa mendeteksi pergerakan energi di sekelilingnya. Berarti selama beliau menjabat ya, beliau bisa mendeteksi nih orang-orang seperti apa yang di sekelilingnya yang ingin berbuat aneh-aneh gitu, yang intinya. Tulus atau tidak lah gitu istilahnya ya. Jadi kodam yang jenis seperti ini artinya memang dia selain punya satu ya, kayak orang yang tuh kayak punya sixth sense. Iya. Ya kan, jadi
ada orang udah mau coba niat buruk atau jahat atau misalnya punya niat yang nggak baik, dia udah tahu duluan. Udah tahu sampai ke isi hatinya gitu loh. Itu salah satu kelebihan dari orang yang didampingi oleh kodam jenis ini. Dari awal sampai tadi ada 3 yang tapa-tapa ya. Ngeri loh tapa-tapa ya. Artinya bahwa kodam-kodam yang ngedampingin Pak Jokowi itu kebanyakan itu dari hasil tirakat, hasil wiridan, hasil puasa, hasil kedekatan beliau kepada Allah, hasil ketekunan beliau di dalam istilahnya itu tauhidnya, di dalam ilmu agamanya gitu ya. Itu yang membuat dia itu didamping oleh, kalau kita mau bilang energi ya malaikat lah, energi dari ya auliyah gitu ya, dari wali-wali gitu loh. Ya kan, makanya dari awal tadi 3 nih tapa-tapa ya. Itu kan tapa itu kan, jadi jangan berpikir bahwa orang tapa itu pergi ke goa terus diem, enggak. Tapa itu adalah orang yang eling sama dirinya gitu. Jadi kayak kita misalnya duduk, kita udah mau marah nih, terus kita sadari, aku nggak boleh marah nih, nggak boleh kebak. Itu tapa. Ya, jadi melihat ke dalam diri kita, mewaspadai sifat-sifat kita, itu tapa. Misalnya kita udah mau emosi, kita sadar, aku jangan kepancing emosi, nanti perkara jadi panjang. Itu tapa. Atau misalnya kita muncul serakah, kalau itu ku ambil, bagus nih, gitu loh. Tapi kemudian hati kita, jangan, itu bukan milik kita. Nah, itu tapa, itu namanya. Jadi tapa itu tidak harus kita bilang bahwa itu ada di dalam goa atau di mana gitu ya. Enggak ya, sehari-hari juga demikian. Dan saya kira Pak Jokowi termasuk orang yang sangat-sangat, sangat-sangat konsen sama istilahnya pergerakan hatinya, dirinya dia gitu, dalam segala hal, ya kan. Kalau kita lihat dari kodam-kodam mendamping dia, udah ketebak nih, ya kita nggak bisa ngibulin Pak Jokowi, gitu loh. Jadi kalau orang-orang sekitarnya ada yang mau coba-coba memanfaatkan dia, nggak bisa. Udah banyak kok menteri-menteri yang ngomong, aduh Pak Jokowi mah nggak bisa kita, ini orangnya tuh kok kayaknya tahu aja segala hal gitu loh. Ya kan, kita belum ngomong dia udah tahu gitu loh. Ya kan, jadi kalau di luar sana orang sering bilang ini presiden pelangak-pelongok, kamu nggak tahu dia. Menteri-menteri ya itu rata-rata pendidikan tinggi-tinggi loh dibanding Pak Jokowi kan. Pak Jokowi cuma S1 insinyur, ya kan. Tapi menteri-menterinya ada yang profesor, ada yang S2, S3, tapi mereka tuh kalah loh. Mereka ngakuin sendiri, waduh kita kalah nih. Kalau lihat Pak Jokowi itu kalau udah menguasai satu hal, itu detail banget. Sampai mereka aja ngakui, sampai kewalahan gitu loh. Ini gimana ngikutin? Dari mana Pak Jokowi bisa kayak gitu? Ya, ini dari, ya istilahnya tuh, ya dari, kalau bilang gift ya, karunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau gitu, ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi Mami kan udah jelasin sifat-sifat itu kan tercermin dari diri Pak Jokowi. Nah kalau secara bentuk-bentuknya tadi saya udah jelasin, mungkin kalau orang lihat secara mata ketiga ya kelihatannya ya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ya kelihatannya, berarti kita bisa simpulkan kan ada Semar. Kalau kita lihat mungkin ada Semar, ada Maung, ada energi para wali gitu kan, macam. Selebihnya itu energi, memang energi yang berbentuk cahaya terang gitu ya. Itu dia. Selebihnya gitu teman-teman. Dan yang beliau sakit pun beliau tahu itu siapa gitu. Tahu, pasti tahu. Dan alhamdulillah udah sembuh ya Pi ya. Kalau ya paling mungkin tinggal sedikit ya. Kalau dari wajahnya kan udah lumayan sekarang ya. Bahkan karena gara-gara dia sakit aja orang bilang itu Pak Jokowi palsu tuh. Ya kan, kloningan. Emang kita udah secanggih kloningan robot katanya. Astaga, kalaupun misalnya ya, kalian tuh kan nggak tahu ini ya, cucu-cucunya masa nggak tahu itu Pak Jokowi benar atau enggak, gitu kan? Pasti ada anak-anak kecil tuh punya perasaan loh, ini mbahnya gitu. Mbahnya bukan, atau nggak mungkin dong. Masa ada isu bilang dia udah ini cloning agak lain itu. Kayaknya terlalu imajinernya terlalu tinggi deh itu, ya kan? Terlalu jauh deh itu yang paling jauh di antara yang jauh ya. Saya orangnya senang sains ya, tapi dalam hal ini kayaknya udah terlalu jauh deh, terlalu aneh, gitu kan. Jadi itu Pak Jokowi asli lah gitu loh, nggak kayak lain lah. Coba karena mungkin kalau orang sakit itu kadang suka ada perubahan di wajah, misalnya sakit yang terlalu berat ya. Kadang-kadang wajahnya mungkin jadi agak tirus, dulu kok kayaknya tembem, atau sekarang jadi lebih tembem, ya kan.
Atau misalnya kena faktor sakit bisa juga warna kulit berubah loh. Iya. Ya kan? Misalnya Mami kan ya senang make up kan pasti tahu. Ya kadang mungkin kayak kita misalnya dulu flek di sini misalnya kecil nggak kelihatan. Tapi karena kita sakit, tau-tau dia jadi gede gitu ya. Iya. Ya kan? Itu penuaan bisa. gitu Penuaan fleknya. bisa. Ya, jadi bukan jangan bilang nggak bisa, itu bisa gitu. Iya. Jadi kayaknya sudah cukup ya kalau misalkan pembahasan tentang kodam, karena memang ada dari salah satu netizen yang minta coba dong Kak dilihat kodam beliau apa gitu. Dan tadi sudah dijelaskan, sudah dibeberkan, dan lebih selebihnya itu lebih ke energi ya. Energi cahaya putih itu terang sekali kayak gitu. Cahaya-cahaya semua lah pokoknya. Tapi kalau orang yang lihat ya mungkin kayak berupa kayak ulama-ulama iya, kayak yang kalau gitu lah. orang yang mungkin melihat kayak ih kok ada yang sorbanan putih tapi mukanya gitu. cahaya semua gitu. Loh, ya, seperti itu teman-teman. Semoga kalian yang menonton video ini ya apa namanya paham ya maksud dan maknanya, dan melihat yang udah aku jelaskan dari satu persatu tadi, kodamnya ini apa, dan itu semuanya ya Allah walam. Apa aku mengakui bahwa ada di diri Bapak Jokowi semua gitu loh. Jarang loh ada yang bisa di dirinya semua seperti itu. Iya. Bagus-bagus lagi kasarnya, bahasa kasar kayak iya, gitu. bagus dan baik yang ya istilahnya tuh memang tingkatannya tuh luar biasa semua. Yang kasarnya mungkin orang kepengen juga kayak aku mau dong punya pendamping yang kayak gitu, gitu. Ya, jadi kan memang kodam itu kodam yang mendampingi seseorang itu karena dia merasa senang dengan sifat seseorang tuh bisa. Iya, betul. Misalnya orang tuh senang zikir, terus energi kodam yang tingkatan wali, ini orang anaknya baik, aku mau bimbing dia dong, Klop, gitu kan? gitu Klop, loh, akhirnya iya. dia datang membimbing, itu bisa, ya kan? Terus kemudian mempengaruhi sifatnya, yang tadinya misalnya orang itu beringasan, gampang marah, atau ketika didampingi sama kodam kayak gitu, dia jadi berubah, jadi lebih tenang, lebih sabar, itu bisa, ya kan, gitu. Iya, Nah, betul. tuh. Oke, jadi udah cukup ya. Udahlah gitu ya, jangan panjang-panjang nanti kebanyakan. Karena kan Ntar banyak yang aku mau dong liatin kodamnya. Karena gitu. gini loh, jadi itu mungkin hanya sedikit dari sekian banyak mungkin yang real ya, maksudnya yang benar-benar mendamping Pak Jokowi gitu. Mungkin ada yang memang nggak mau menunjukkan diri, ada ya. Nah kita nggak pungkiri itu pasti bisa ada gitu ya. Jadi kalau sahabat semua melihat di konten orang lain ada yang berbeda dengan kita, ya ini memang ya kita lihatnya begini gitu loh, ya kan saya juga nggak mau membanding-bandingkan gitu loh, ya kan nggak mau juga mengatakan bahwa oh di sana kurang hebat dibanding kita, enggak. Sama kita nggak bukan siapa-siapa juga gitu loh intinya gitu. Jadi gini teman-teman, contoh misalnya aku punya leluhur, punya pendamping yang ibaratnya mau dibacain sama orang, contoh sama suami aku ingin dibaca, dan yang datang misalnya macan misalnya, terus yang kedua ada kucing, terus ketiga ada kupu-kupu misalnya. Nah tapi besoknya ketemu orang, ih ternyata kamu didampinginya sama kupu-kupu ya, terus ada ini juga nih apa namanya belalang, gitu. Kok belalang gitu loh misalnya, oh gitu ya, iya ada 3 sih, satu lagi tadi apa gitu ya. Nah misalnya, nah ternyata contoh nih yang macan ini, kenapa dia bisa mewujudkan belalang? Karena tiap orang itu mau membaca apa namanya kodam pendamping itu kan berbeda-beda niat tujuannya. Leluhur biasanya sudah tahu gitu loh, gaib itu udah tahu niatnya untuk apa. Nah dan biasanya juga gaib itu ingin mengetes gitu. Dia tuh ngeluarinnya apa gitu ya kan. Misalnya oh ternyata yang dilihat orang ini ya itu tadi belalang, sedangkan yang aslinya itu adanya macan gitu. Berarti ya orang tersebut harus ibaratnya naikin lagi levelnya gitu ya, level tirakatnya, puasanya atau apa kayak gitu. Biasanya leluhur itu nggak sembarangan mau mewujudkan. Ya seperti yang tadi aku baca punya Bapak Jokowi,
itu nggak semuanya, dan nggak yang seenaknya beliau itu mau hadir ke sini gitu loh. Itu hanya dia menyampaikan energi-energinya gitu. Ya, akhirnya tertangkap ke dalam kartu, itu juga atas izin Allah aku membaca. Ya sudah, aku terangkan gitu, teman-teman. Jadi udah cukup ya, Pi ya? Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih. Komen yang positif, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.